Halo semuanya, jadi untuk pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12, saya akan membahas tentang materi sistem produksi produk usaha. Jadi agenda untuk penjelasan saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang, yang pertama itu ada pengertian manajemen produksi, yang kedua ada perencanaan produksi, dan yang ketiga itu ada SOP untuk usaha. Next, kita masuk ke pengertian manajemen produksi. Jadi manajemen produksi itu merupakan bagian dari bidang manajemen yang berperan di dalam mengkoordinasikan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuannya. Di mana beberapa ahli menjelaskan bahwa pengertian manajemen produksi yaitu yang pertama menurut Sofyan Asauri tahun 2008, manajemen produksi itu merupakan kegiatan mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia ataupun sumber daya alat, sumber daya dana, dan juga sumber daya bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambahkan nilai guna dari suatu barang dan jasa. Lalu menurut Heiser dan Reider tahun 2011 mengatakan bahwa manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Dan yang terakhir yaitu Irham Fahmi tahun 2012 mengatakan bahwa manajemen produksi adalah sebuah ilmu manajemen yang membahas secara menyeluruh cara pihak manajemen produksi perusahaan menggunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan mengatur orang-orang untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan. Lalu di sini ada fungsi manajemen produksi untuk sebuah usaha menurut Sofyan Asauri tahun 2004, yaitu yang pertama terdiri dari perencanaan. Jadi di sini perencanaan yang dimaksud itu adalah pengaitan dan pengorganisasian kegiatan produksi yang akan dilakukan dengan dasar waktu atau periode tertentu. Perencanaan yang baik akan meminimalisasi biaya produksi sehingga perusahaan dapat menentukan harga yang bersaing dan meraih untung yang besar. Lalu yang kedua itu ada proses pengolahan. Jadi proses pengolahan itu adalah metode atau teknik yang digunakan untuk mengolah masukan atau yang biasa sering disebut dengan input. Jadi proses ini sangat penting untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal dan juga efisien. Lalu yang ketiga itu adalah jasa penunjang. Di mana jasa penunjang itu adalah sarana yang diperlukan untuk penetapan dan metode yang digunakan agar proses pengolahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi hal ini seringkali diperlukan untuk membantu perusahaan untuk bisa bersaing secara sehat dengan meningkatkan produksi dan hasil yang berkualitas. Lalu yang keempat itu ada pengendalian atau pengawasan, di mana pengendalian itu merupakan fungsi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaannya. Dengan demikian, maksud dan tujuan dalam menggunakan dan mengolah masukan atau input dapat dilaksanakan. Jadi, manajemen produksi itu memiliki fungsi penting untuk dilakukan di dalam usaha agar proses produksi itu bisa berjalan dengan memberikan hasil yang diharapkan. Lalu next, itu ada perencanaan produksi. Jadi manajemen produksi itu merupakan manajemen dari suatu sistem informasi yang mengonversikan masukan atau input menjadi keluaran atau output yang berupa barang atau jasa. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan fungsi produksi yang memerlukan serangkaian kegiatan sebagai suatu sistem, di mana sistem produksi itu merupakan suatu sistem untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan untuk dijual oleh konsumen. Jadi setiap organisasi mungkin akan menggunakan pendekatan yang berbeda untuk melakukan produksi awal atau mengembangkan suatu produk yang baru. Tetapi langkah-langkah yang diikuti di dalam produksi awal atau pengembangan produk baru umumnya itu pasti sama. Di mana proses pembuatan atau pengembangan produk itu terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama ada yang namanya pencarian gagasan, lalu dilanjutkan dengan seleksi produk, desain produk pendahuluan, pengujian, yang kelima itu ada desain produk akhir, dan yang paling terakhir itu adalah
produksi dan kapasitas produk atau jasa. Di mana di sini perencanaan gagasan itu artinya atau maksudnya itu adalah pada era revolusi industri 4.0 atau 4.0 ini, sumber utama gagasan produk baru itu adalah tetap dari pasar dengan menggunakan teknologi untuk pengembangannya. Gagasan-gagasan itu bisa berasal dari pasar ataupun dari beberapa kebutuhan dan keinginan dari konsumen yang memang belum terpenuhi. Identifikasi kebutuhan pasar ini dapat mengarahkan pengembangan teknologi dan produk baru untuk memenuhinya. Gagasan produk baru itu bisa juga berasal dari hasil observasi terhadap produk-produk yang ada sekarang, lalu bisa berasal dari pendapat, penyalur, ahli, pesaing, tenaga penjual, dan juga penelitian dari hasil analisis data yang diperoleh secara digital. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh peserta didik dalam mencari gagasan itu, yang pertama itu bisa melakukan riset pasar dengan melakukan pengamatan langsung. Yang kedua itu, riset dapat dilakukan dengan cara mencari tahu melalui calon konsumen, penjual ataupun penyalur. Lalu yang ketiga itu bisa riset dapat dicari dengan melalui bantuan situs pencari dengan melihat kata kunci terbanyak yang dicari berkaitan dengan bidang tersebut. Lalu yang keempat bisa mencari dengan trending topik di media sosial. Yang kelima yaitu cari dengan hashtag atau tag yang favorit yang digunakan di media sosial. Lalu yang terakhir yang keenam yaitu dapat melihat dari sumber data bisnis Badan Pusat Statistik atau BPS secara online tentang kebutuhan yang masih perlu untuk dipenuhi. Itu tentang pencarian gagasan. Lalu yang kedua itu adanya seleksi produk. Di mana seleksi produk itu, ketika kalian itu sudah mencari gagasan-gagasan baru dan mendapatkan beberapa ide atau alternatif gagasan, kalian dapat memilih salah satu atau salah dua dari gagasan tersebut. Jadi tidak semua gagasan itu bisa untuk kita kembangkan dan menjadikan itu sebuah produk-produk baru. Jadi kita harus memilih mana produk yang paling memungkinkan atau mana produk atau jasa yang paling memungkinkan untuk bisa dilaksanakan. Jadi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyeleksi produk itu yang pertama, dapat dilihat dari banyak atau beberapa gagasan yang sudah diperoleh. Kita bisa melihat potensi pasarnya. Cara melihat potensi dapat dilakukan dengan cara survei, yaitu dengan bertanya kepada konsumen atau penyalur atau pembeli, atau teman-teman kita di media sosial tentang gagasan yang dianggap paling berpotensi. Lalu yang kedua, itu setelah gagasan tadi itu kita tanyakan dan juga setelah mengerucut gagasan tersebut menjadi 1, 2, 3 ide, lalu kita harus mencari kelayakan finansialnya atau finansialnya. Mulai dari biaya produksi, pertandingan harga, keuntungan, hingga biaya operasionalnya, sehingga dapat dipilih gagasan yang paling berpotensi atau gagasan mana yang paling atau yang dapat menghasilkan sebuah keuntungan. Lalu yang ketiga itu, pastikan apakah pengoperasian gagasan tersebut mudah atau cocok dengan kemampuan yang ada atau tidak. Jadi, usahakan kalian itu bisa memilih gagasan yang paling mungkin dilakukan dengan kondisi kalian saat ini. Ketika menyeleksi produk, kalian dapat melakukan analisis seleksi produk. Analisis seleksi produk adalah langkah untuk menyaring gagasan-gagasan yang buruk atau kurang sesuai. Jadi untuk membantu dalam analisis seleksi produk, kalian dapat menggunakan metode daftar penilaian. Metode daftar penilaian atau scoring adalah metode penyusunan daftar faktor-faktor penimbang dengan memberi bobot pada setiap faktor. Jadi faktor-faktor yang dipertimbangkan yaitu antara lain ada volume penjualan, persaingan, ketersediaan bahan mentah, kualitas produk, risiko produksi, atau hal yang lainnya. Jadi faktor-faktor yang dikembangkan itu tidak merupakan faktor-faktor yang baku. Kalian bisa menambahkan atau juga bisa mengurangi faktor-faktor tersebut. Jadi nanti setelah
kalian menentukan faktor-faktor yang akan dipertimbangkan, baru kemudian kalian bisa mengkategorikan faktor-faktor tersebut, apakah itu volume penjualan, persaingan, dan yang lainnya sampai kualitas produk itu sangat baik, ataukah nanti baik, ataukah nanti sangat buruk. Lalu yang ketiga itu adalah desain produk pendahuluan. Jadi tahap yang ketiga itu melakukan desain awal dari gagasan yang dikembangkan. Contohnya, jika usaha produsen kursi memutuskan untuk memproduksi kursi-kursi yang modern dan unik, tentu akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang model, ukuran, warna, dan juga lainnya. Selama desain pendahuluan, perusahaan itu juga perlu menetapkan atribut atau kunci produk atau keunikan produk mereka, kemudahannya, dan juga umur dari produk yang akan dihasilkan. Jadi dalam hal ini kalian akan memperhitungkan hal-hal yang mengenai produk tersebut sebelum dijual. Contohnya seperti perhitungan antar biaya dan juga kualitas atau nilai suatu produk. Jadi langkah-langkah yang dapat kalian lakukan dalam desain pendahuluan yaitu yang pertama, kalian bisa mempersiapkan desain awal yang bisa berupa sketsa. Lalu yang kedua, kalian bisa menyiapkan sketsa atau gambar sederhana tentang produk. Lalu yang ketiga, kalian bisa menyiapkan keterangan-keterangan atau deskripsi produk yang dibutuhkan untuk melengkapi sketsanya. Lalu yang keempat, kalian bisa menyiapkan juga keterangan untuk proses produksi. Yang kelima itu, khusus untuk di era revolusi saat ini, kalian harus merencanakan nilai tambah atau inovasi produk kalian. Dan yang terakhir, setelah semuanya dipersiapkan, pada tahap terakhir ini kalian harus membuat prototype atau contoh produknya. Jadi kalian harus membuat contoh produk prototipenya sebelum bisa masuk ke dalam tahapan berikutnya. Lalu untuk pengujian produknya, jadi setelah prototipe dibuat, selanjutnya kalian perlu melakukan kegiatan pengujian, di mana kegiatan pengujian terhadap prototipe itu berfokus pada uji pasar dan juga kemampuan teknis produknya. Salah satu cara untuk menilai potensi pasar adalah dengan melakukan uji pasar. Jadi prototipe yang produk baru itu ditawarkan ke sekelompok konsumen untuk dicoba nilai gunanya atau untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka. Jadi maksud uji pasar di sini itu adalah untuk mendapatkan data tentang pendapat konsumen terhadap suatu produk yang baru. Jadi kalian itu nantinya akan mengetahui apakah konsumen itu akan menyukai produk kalian atau tidak, dan juga apakah apakah konsumen tersebut mau membeli produk kalian atau tidak. Jadi langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengujian produk adalah yang pertama, mencari tahu potensi produk dengan melakukan uji pasar. Yang kedua, uji potensi produk dengan meminta pendapat teman-teman kalian di media sosial maupun teman-teman sekelompok kalian. Lalu yang ketiga, sama seperti uji pasar yang bisa dilakukan di media sosial, kalian juga harus melakukan uji pasar dengan secara langsung mendatangi penjual produk sejenis dan tanyakan pendapat serta masukan mereka. Jadi di sini untuk di nomor 5 itu adalah desain produk akhir atau finalnya. Jadi dalam tahap final atau desain akhir, kalian dituntut untuk bisa mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki dari produk atau usaha jasa kalian sebagai hasil pengujian dari prototipe. Bagi usaha jasa, tahap desain akhir bersangkutan dengan penetapan standar-standar dan juga prosedur pelayanannya atau lebih dikenal dengan SOP. Jadi langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam desain akhir ini, yang pertama kalian harus mencatat analisis hasil uji pasar. Yang kedua, melakukan perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu membuat desain akhir dan prototipe yang sudah kalian sempurnakan. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah akan lebih baik jika dilakukan pengujian contoh produk atau prototipenya sekali lagi. Jadi untuk perencanaan produksi itu 5 langkahnya sudah saya jelaskan.
Jadi kita coba untuk tahap pencarian gagasan, ataukah kita ke tahapan uji pasar. Jadi seperti yang kita tahu bahwa zaman sekarang ini adalah kita lebih banyak atau kita lebih cenderung membuat atau meriset pasar itu menggunakan media sosial. Jadi saya ingin memberikan tugas ke kalian, coba kalian gunakan media sosial yang kalian miliki, entah itu Facebook, Instagram, ataukah yang lainnya. Coba kalian cari ide 1 atau 2 ide gagasan produk yang memang saat ini sedang diminati oleh konsumen atau yang sedang menjadi tren di media sosial. Berikan alasannya kenapa kalian memilih produk tersebut beserta dengan bukti-bukti bahwa produk tersebut memang atau berikan bukti bahwa produk-produk tersebut memang sedang tren di media sosial atau di pasar saat ini. Next, kita lanjut ke standar operational procedure. Sepertinya untuk standar operational procedure ini sudah sering saya bahas tentang apa itu SOP, tentang apa manfaat SOP, dan juga bagaimana cara penerapan SOP. Hanya di sini itu lebih ke penekanan itu untuk di pengertian SOP. Jadi di sini pengertian standar prosedur operasi standar kalau itu di bahasa Indonesia, sedangkan jika di bahasa Inggris itu kita kenal dengan standard operating procedure, itu adalah suatu pedoman atau acuan untuk melakukan tugas atau pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilai kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintahan, usaha maupun non-usaha yang berdasarkan indikator-indikator teknisnya. Jadi SOP ini sama seperti step by step kita dalam melakukan sebuah atau suatu pekerjaan. Jadi di sini ada manfaat SOP dan juga bagaimana teknik dalam pembuatan SOP. Jadi tugas tambahan juga untuk kalian, yaitu coba kalian cari atau menggambar satu contoh SOP yang sering digunakan di dalam dunia usaha, bukan di dalam dunia perhotelan atau dunia pariwisata. Jadi di sini saya minta kalian untuk menggambar atau membuat satu contoh SOP yang digunakan untuk SOP untuk produksi produk. Misalnya itu ada SOP dalam bentuk bagan kerja. Contohnya seperti yang pertama, menetapkan bahan meja kerja, yang kedua itu ada mendesain meja, yang ketiga ada persetujuan atasan, yang keempat ada disetujui produksi. Contohnya itu. Terus contoh lainnya itu misalnya kalian bisa membuat SOP itu dalam bentuk uraian, ataukah nanti kalian bisa membuat SOP itu dalam bentuk bagan. Silahkan dibuat contohnya dan juga sambil silahkan dipelajari manfaat dan juga fungsi dari SOP-nya. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.